Nico Sihaan, anggota Komisi 1 DPR RI, berhasil kami wawancara untuk menanggapi polemik tentang RUU penyiaran ini. Yang sebenarnya betul atau enggak sih bahwa kebebasan kami sebagai insan pers akan dibatasi dengan melarang penayangan karya-karya investigatif? Atau sebetulnya isu ini nggak ada? Hanya ramai aja di lapangan karena pembicaraan warung kopi yang berujung liar di ruang publik. Bang Niko, Bang, Yes. tapi Gini sebenarnya aja atau horizontal atau vertikal? ini Gini diturunin aja. dikit kali Bang, Turunnya gimana caranya? di till down gini dikit. Hah? Ya udah, kayak gitu oke kok. Gimana? Nah itu oke Gini kok. aja. Oke. Heeh. Bang, tapi kalau Oke. dari Sip. oke, Bang dari Komisi 1 sendiri sebetulnya soal RUU penyiaran itu yang melarang jurnalis melakukan investigasi sebetulnya benar nggak sih Bang? Atau itu cuman liar aja di lapangan gitu? Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai rancangan undang-undang yang baru yang naskah akademiknya, saya khawatir teman-teman nggak dapat naskah akademik yang baru nomor satu itu. Karena revisi ini kan udah mau berlangsung dari periode yang lalu, mungkin masih naskah yang lalu. Makanya kita perlu tahu betul nih pasal berapa, ya kan? Kemudian isunya apa. Nah, kalau soal investigasi jurnalistik, buat kita kan sebenarnya kita satu, nggak mungkin lah yang namanya DPR itu menghalang-halangi apa namanya kegiatan jurnalistik. Nggak mungkin lah orang kita yang buat undang-undang, terus apa manfaatnya buat kita gitu ya. Eh, kita hanya satu. Kalau dulu kan yang namanya apa namanya investigasi, apalagi dari televisi yang sepertinya punya akses langsung, seperti ada monopolistik sumber pemberitaan, misalnya gitu, ya kan? Yang kedua, yang kita hindari adalah trial by press, seperti kasus kopi cyanida. Sehingga eh, ini yang membuat kita berpikir, yuk kita atur sama-sama supaya jurnalistiknya berimbang, jurnalistiknya masih mengikuti semua aturan-aturan yang independen, cover both sides, kan gitu kan? Karena selama ini dengan begitu cepatnya pemerintahan, kadang-kadang cover both sides tidak dilakukan, misalnya begitu. Jadi sebenarnya nggak ada deh kalau teman-teman Komisi Satu itu punya cita-cita, apalagi kalau judul-judulnya itu bombastis, memberangus pemberitaan jurnalistik, enggak lah, nggak mungkin lah. Nah, teman-teman sampai ke sana otaknya, untuk itu sih nggak ada lah. Kalaupun yang mau mestinya harusnya pemerintah bukan DPR kan gitu kan, yang punya niatan gitu kan untuk memberangus, kalaupun mau gitu ya, untuk kepentingan pemerintahan. Hmm. Kalau DPR apa kepentingan? Kalau kita bilang isu mengenai DPR uh, apa namanya, apa tadi lagi, uh, Melarang, menghalangi ya. jurnalistik investigasi, melarang, nah gitu, nggak Berarti ada, berarti nggak mungkin. sebenarnya ini tuh cuma isu liar aja ya. Sebetulnya ini hanya isu liar aja bahwa Itu ya, lihat. Nah, karena kan kayak Ketua Komisi 1 sendiri Mbak Mutia juga sampai sampai ke, mantan jurnalis. betul di sana ada mantan jurnalis yang juga adalah ketua Komisi Satu yang Iya. mengerti betul artinya bagaimana jurnalistik yang baik ya, jurnalistik yang baik dan kemudian permasalahan-permasalahan jurnalistik yang ada. Tapi menurut saya jurnalistik investigasi bukan merupakan salah satu problemnya lah. Problem hari ini adalah pemberitaan yang tidak berimbang, yang tidak independen ya, karena ada memang pemberitaan yang juga misalnya dekat dengan isu-isu politik atau partai politik, kan itu merupakan hal yang wajar di negara manapun ada. Tapi kan kalau sampai itu dimonopoli, terutama dari sumber pemberitaannya, itu yang menurut kita sudah tidak lagi masuk di dalam jurnalistik yang baik. Nggak mungkin sekali lagi teman-teman Komisi Satu berniat untuk menghalangi jurnalistik investigasi. Oke, Bang. Berarti sebetulnya kalau Nah, di itu juga tuh mengenai yang yang kalian dengar ini, makanya kita kita dengar di pasal berapa. Aku tuh bingung ketika teman-teman isu-isu ini berkembang tanpa menyertakan, misalnya di naskah akademik di pasal sekian itu tertulis seperti ini. Bagaimana tuh kan gitu ya? Saya sih berharap pertanyaannya begitu. Tapi kalau yang saya lihat semuanya apa namanya, liar dalam bentuk isu gitu. Kemarin juga saya diwawancarai soal
isu mengenai konten kreator harus melaporkan sesuai dengan waktunya kepada KPI dan lain sebagainya. Menurut saya pasal berapa kan gitu kan harus melaporkan itu. Terus bicara mengenai waktu yang ditentukan untuk memberikan laporan tersebut. Ini isunya dari mana? Pasal berapa yang dipakai untuk itu? Kalau menurut saya hanya bilang gini ke teman-teman konten kreator. Saya hanya pengen, kami hanya ingin ya, konten kreator itu mengisi ruang-ruang siaran ya, konten dengan uh, aturan yang sama. Kalau TV punya aturan P3SPS, kita juga pengen teman-teman yang ada di over the top maupun di streaming itu juga punya aturan yang sama. Nggak bisa seenak-enaknya gitu karena nggak diatur di sana. Habis itu menggunakan kemerdekaannya itu untuk melakukan siaran dengan berbagai cara dan kemudian nggak mau diatur. Menurut saya udah kalau dulu memang karena sumber informasi apa namanya siaran itu hanya bisa menggunakan frekuensi yang kemudian dimiliki oleh negara, sehingga frekuensi itu diatur. Hari ini, walaupun tidak menggunakan frekuensi negara, tapi tayangan ini menurut saya tetap harus ada pengawasan. Kalau enggak, jadi semau gua. Kan begitu. Nggak Bet- bisa, nggak ada tuh tayangan-tayangan tanpa aturan. Menurut kami sih begitu. Demokrasi tetap harus ada aturan Jadi yang. nggak fair lah. Jadi saya setuju waktu itu teman-teman RCTI ya, Mhm. harus ada aturan. Kalau enggak nanti hak orang yang dilanggar. Ya, ya, ya. Boleh berdemokrasi, Gitu. boleh berpendapat dengan bebas, tapi tetap ada aturan mainnya, tetap cover both sides, nggak memonopoli satu isu gitu ya, Bang ya. Ya itu yang lebih lebih jelas sih sebenarnya sekarang karena Betul, kemarin kan itu. biar, iya. Kalau dari Ya. teman Komisi Satu sendiri gimana, Bang? Apakah memang Hmm. nantinya akan ada rancangan undang-undang yang memang sedang disusun gitu untuk teman-teman media atau pembahasan di Komisi Satu sendiri gimana nih, Bang, terkait dengan hal ini? Nomor satu sebenarnya dari revisi undang-undang penyiaran itu adalah eh, zaman ya mengenai zaman digital ini ya eranya sudah era digital sementara undang-undang itu sudah lama sekali bahkan sebelum digital ini eh, bergerak begitu cepat. Tapi hari ini tayangan kan sudah begitu cepat, begitu uh, hebat teknologinya, bahkan kita hari ini secara harus mengakui secara teknis undang-undang yang mengatur mengenai dunia digital itu belum banyak, baru undang-undang ITE. Sementara kalau uh, di negara lain AI itu sudah diatur dalam undang-undang. Kita masih jauh sekali. Undang-undang yang mengatur itu baru undang-undang ITE. Nah, sementara sekarang kita baru masuk ke undang-undang penyiaran yang uh, baru membahas mengenai tayangan yang tayang di sebuah media baru. Sebenarnya kita tadi maunya namanya mengenai undang-undang media baru. Jadi undang-undang media baru adalah undang-undang baru yang apapun nanti medianya yang akan datang lagi selain streaming, nanti mungkin ada Starlink yang mungkin namanya juga akan sedikit berbeda, atau teknologi apapun yang datang, tetap bentuknya adalah semua tayangan yang hadir baik melalui OTT maupun teknologi lainnya itu harus mengikuti aturan P3SPS. Ya. Kemudian kalau ada P3 pengawasnya siapa? Hari ini pengawasnya adalah KPI. Sehingga kita harus memperkuat badan KPI itu sendiri, Komisi Penyiaran itu harus kita perkuat, baik sumber dayanya, teknologinya, anggarannya, itu tetap harus kita perkuat. Nanti ini dong, apa namanya, semua sepertinya diawasi. Menurut saya, kalau kita nggak melakukan pengawasan yang ketat, bablas ini. Bablas ini. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Sebenarnya negara Indonesia ini kita masih dikatakan sangat baru lah. Sangat, sangat apa ya, untuk berdemokrasi dengan di tengah dunia digital ini. Ya. Bayangkan, hari ini BTS mau dibangun di 12 ribuan lebih desa di seluruh Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia ini rata-rata masih lulusan, kalau dipukul rata, masih lulusan SMP kelas 3. Sekarang yang namanya sarjana S1, S2, S3 saja masih sulit mencerna mana yang hoax, mana yang bukan. Bayangkan kalau BTS-BTS ini ada di 12 ribuan desa di seluruh Indonesia dengan kemampuan mencerna
anak SMP kelas 3. Kita ini menjadi sasaran empuk dari sebuah ketidakmerdekaan digital, ya. Kita ini menjadi sebuah sasaran empuk bagi negara-negara yang ingin menguasai atau mengarahkan Indonesia sesuai dengan arahan mereka. Jadi yang disebut dengan perang asimetris itu, ini kita nih contohnya hari ini. Jadi orang nggak perlu angkat senjata untuk menguasai Indonesia. Cukup memberikan tayangan-tayangan sesuai dengan maunya mereka supaya Indonesia bisa, sikap Indonesia ini bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pembuat apa namanya berita-berita tersebut. Misalnya kita menjadi lebih konsumtif, misalnya kita mencintai barang dari sebuah negara tertentu. Karena apa? Karena semuanya sudah dibaca, kemudian data tersebut dipakai, baik dari mulai menentukan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, sampai nanti apa yang akan kita pilih. Contohnya sudah kita lihat kemarin, ya kan begitu. Apa yang mau siapapun yang mau kita pilih sudah bisa diarahkan oleh for your page atau sosial algoritma sebuah sosial media. Nah, ini kita masih harus sadari betul. Jadi jangan buru-buru marah ketika negara mau membantu untuk meluruskan pengawasan terhadap konten-konten ini. Kemarin malam juga ada yang bilang, udahlah jangan diatur. Kami juga konten kreator tahu kok aturannya. Kalau tahu aturannya, kenapa masih banyak konten-konten kreator yang ngaco? Masih ada yang ngeprank ngasih makanan busuk ke orang miskin, masih ada yang mandi di tengah malam, masih ada yang bikin talk show dengan busana yang sesukanya, kan begitu kan? Yang aturan-aturan ini nggak ada di dalam tayangan-tayangan tersebut, tapi menghasilkan hari ini. Dan hari ini kalau mereka kemudian diatur, nggak mau. Kan nggak fair. Sementara Anggi sebagai penyiar, itu ada aturannya. Nggak boleh ngomong begini, tampilan harus begini, bahasanya harus begini. Sementara yang lain, enak-enak aja. Datang ke rumah orang, buka, nggak pakai baju lah, ngomongnya asal-asalan. Nggak ada batasannya. Jadi kita nggak main di dalam aturan game yang sama. Jadi ini yang saya heran. Kenapa ya teman-teman media juga nggak ikut apa namanya ya ikut meluruskan hal inilah. Jadi supaya kita mempunyai aturan yang sama baik dalam pembuatan konten apalagi dalam bentuk jurnalistik. Kali ini kita bicara jurnalistik nih. Ya. Oke deh Bang. Ya memang sekarang tantangannya adalah bagaimana selain itu ngikutin aturan, tapi juga tetap bisa memberikan ruang yang bebas bagi teman-teman, baik itu wartawan maupun citizen jurnalis ya gitu, supaya bagaimana mereka Betul, bisa betul. tetap meluapkan gitu ya aspirasinya, karena jangan sampai dengan adanya undang-undang ITE ini juga jadi backfire gitu loh Bang, dikit-dikit kena Mm-mm, undang-undang ITE gitu kan, dikit-dikit kena undang-undang ITE, mm-mm, jadi mm-mm. batasannya kan Ya, perlu disesuaikan kan ya Bang, betul, betul. batasannya itu loh, Eh, do and Kak, don'ts-nya. gini, eh, ini masih ada di badan legislasi. Yuk, mari kalau udah teman-teman sudah pegang naskah akademiknya, kirim ke kita kalau ada masukan-masukan, ya kan? Daripada tadi sekali lagi trial by press ya, kemudian isunya menjadi liar ya, entah kemana-mana. Mendingan kalau ada, nih ini masukan dari kami MNC misalnya, teman-teman dari MNC Group, ini masukannya mengenai undang-undang penyiaran. Kalau bisa ini bang, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan Iya, begini. iya. Sehingga nanti masih bisa kita bahas karena ini masih ada di badan legislasi. Nanti akan kembali ke badan komisi satu, nanti baru punya apa ya, kebayang lah sulitnya membuat sebuah konten, sulitnya membuat sebuah tayangan-tayangan yang bermutu dan menghibur. Ini kalau ditambah lagi dengan administrasi jadi ribet nih. Nah tapi jangan sampai ini juga jadi alasan untuk orang tidak uh, tanpa diketahui asal usulnya membuat konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawab. Ya, betul. Oke, mantap kedewasaan Yep. dalam bertindak dan dalam membuat konten sini buat kita wartawan Iya. juga untuk eh, iya untuk teman-teman di DPR juga. Jadi terbuka untuk komunikasi. Sip. Sangat terbuka. Kita tunggu Anggi dan teman-teman. Iya, Bang Niko terima kasih nih aku matiin dulu.
Betul, memang kondisinya hari ini teknologi semakin berkembang dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua jadi auto adaptasi, beralih ke digital, termasuk dalam menerima informasi dan juga menyebarkannya. Siapa cepat dia yang menang, kayak gitu kan? Tanpa memikirkan keakuratan dan keabsahan faktual data yang diberitakan sehingga akhirnya tidak mendidik publik. Nah, kebijakan serta pengawasan ini yang sedang disusun. Supaya apapun bentuk platformnya, pemberitaan atau informasi yang disebarkan ke publik tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Tetap sesuai aturan yang berlaku alias tidak hoax. Berdemokrasi, bebas berpendapat tentu boleh dan sah. Namun tetap tidak mengesampingkan etika kesantunan dalam berbicara. Begitupun respon atas masukan dari kami insan pers ataupun masyarakat ya. Sekiranya juga bisa diterima dengan kepala dingin. Dan satu lagi, ruang diskusi kiranya tetap terus dibuka selebar-lebarnya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story with Anggi yang akan datang.